Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Kalau kemarin pertemuan yang lalu kita membahas tentang letak benua, kondisi astronomis dan geografis, kita lanjut dengan kondisi alam benua Asia dan benua lainnya. Nanti akan kita bahas tentang karakteristik benua, karakteristiknya, kemudian iklim dan penduduk serta flora dan fauna. Oke, kita mulai dengan benua Asia. Ya, yang pertama kita bahas adalah karakteristik benua Asia. Ya, kita membahas yang paling-paling saja atau yang saja. Jadi pegunungan tertinggi di Asia adalah pegunungan Himalaya. Dan gunung tertingginya juga merupakan puncak tertinggi pegunungan Himalaya adalah Mount Everest atau Gunung Everest. Ya. Dan ini termasuk pegunungan tertinggi di dunia. Kemudian dataran tingginya adalah dataran tinggi Tibet di Cina Barat Daya. Ya, karena saking luasnya maka sering disebut atap dunia. Nih gambarnya di samping ini bagus banget ya. Ya, kemudian dataran rendahnya ada di beberapa wilayah, yaitu ada di daerah lembah Sungai Indus ini di Pakistan, lembah Sungai Gangga itu di India, dan lembah Sungai Yangtze itu di Cina. Kemudian laut terluas di Asia adalah Laut Cina Selatan. Kemudian sungai terpanjang di Asia adalah Sungai Yangtze. Itu di atas tuh gambarnya Sungai Yangtze sangat bagus banget ya, dikelilingi dengan lembah-lembah yang curam gitu ya, gunung-gunung terjal yang curam. Kemudian gurun terluas di Asia adalah Gurun Gobi di Cina. Kemudian danau yang terluas adalah Danau Kaspia yang sering juga disebut Laut Kaspia, tapi sebetulnya ini danau karena tidak berhubungan dengan samudra dan ya ini di tengah-tengah daratan ini ya. Nah, iklim di benua Asia ada beberapa karena berbagai wilayah ini ya. Ada iklim dingin otomatis di daerah utara, Asia Utara ada di Siberia Utara. Ya, suhunya sangat rendah karena dekat dengan kutub ini ya. Yang kedua, kemudian iklim Mediterania ada di daerah Iran, kemudian ya daerah Israel, Suriah gitu ya. Kemudian iklim kontinental tapi beriklim sedang, iklim kontinental sedang ini memiliki curah hujan yang sedang, ini ada di Asia Utara. Kemudian iklim subtropis ini dipengaruhi oleh iklim musim terletak di Asia Timur. Kemudian iklim gurun atau iklim darat ini sebagian besar di Arab dan Asia Tengah, daerah Gurun Gobi. Ini hujannya sangat rendah sehingga datarannya sangat kering. Kemudian iklim tropis, yaitu daerah yang memiliki iklim tropis ini ciri-cirinya memiliki curah hujan yang sangat tinggi ya, terdapat di Asia Tenggara. Ya. Penduduk benua Asia itu terdiri dari ras Kaukasoid berkulit putih, ya terdapat di Asia Selatan itu daerah India, kemudian daerah Asia Utara, Asia Tengah dan Barat. Ya, yang jelas bukan Indonesia itu. Kemudian ras Mongoloid atau berkulit kuning, nah itu di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kemudian ada ras Negroid atau berkulit hitam, itu terletak di daerah Semenanjung Arab. Lanjut dengan flora dan fauna. Hewan yang hanya ada di Asia antara lain adalah panda, itu di Cina jelas ya, unta di Asia Barat, kemudian di Indonesia jelas ada komodo, anoa, bekantan, orangutan, cendrawasih, dan lain-lain. Kemudian ada takin, itu di Himalaya, ada babi rusa, yak, itu di Asia Tengah Tibet. Ya, ini gambar yang di bawah itu adalah yak ya, yang berbulu tebal itu yak. Kemudian saola itu ada di Vietnam dan Laos, ini kayak sejenis rusa tapi panjang. Kemudian banyak yang badannya itu bergaris-garis gitu. Ya, itu adalah saola, jadi itu gambarnya adalah saola dan yak. Kemudian flora yang ada di Asia ada bunga bangkai, di Indonesia ada anggrek ya. Bunga identik dengan Indonesia atau lambang bunga untuk Indonesia adalah anggrek bulan. Tadinya
mau didaftarkan adalah jasmin atau melati, tapi keduluan oleh Filipina. Pada waktu zamannya Ibu Tien Soeharto atau presidennya Soeharto itu kita mau mendaftarkan melati sebagai, karena beliau penyuka melati ya. Kemudian mau didaftarkan sebagai bunga asli, bunga lambang bunganya Indonesia, tetapi ternyata keduluan Filipina. Jadi kita memilih anggrek bulan. Kemudian ada kantong semar, ya ini pemakan apa namanya? Pemakan serangga. Kayu-kayuan jelas ya di Indonesia karena beriklim hutannya hutan tropis. Kemudian karet, ya. Kemudian tundra. Tundra ini padang rumput ya. Ya, kemudian hutannya jelas hutan tropis, banyak hutan tropis. Itu yang di atas itulah contoh gambar tundra. Ya, ini seperti gambar yang pada pertemuan sebelumnya yang saya ambil dari buku e-booknya Intan Pariwara ini yang karakteristik yang terkenal di Asia, tapi bukan yang Jadi ada yang untuk objek pariwisata dan ya ada beberapa yang Membramo itu kan yang terluas apa namanya terpanjang di Indonesia atau di Papua. Nah, jadi tidak paling ini ya. Lanjut dengan benua berikutnya, yaitu benua Amerika. Karakteristiknya yaitu yang paling-paling saja atau yang saja yang kita bahas, pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Aconcagua. Jadi ini pegunungan sekaligus gunung ya, karena puncaknya adalah gunung di Argentina. Kemudian kalau ini yang tertinggi, maka daerah yang paling rendah namanya Death Valley atau Death Valley. Kemudian air terjun tertinggi Niagara, tetapi air terjun terbesar adalah Guaria. Ya, kalau Niagara di Amerika Serikat, Guaria ada di Brasilia. Sungai terpanjang, ya jelas Sungai Amazon. Ini adalah gambar dari Gunung Aconcagua dan Sungai Amazon. Ya, danau terbesarnya namanya Danau Michigan. Kemudian sekarang flora dan faunanya ya. Ada hutan hujan tropis, ada hutan daun jarum atau konifera, ada hutan musim ya. Ini gambar ini adalah hutan daun jarum. Kalau dilihat adalah hutan pinus ya, atau hutan cemara. Kemudian fauna asli Amerika ada bison, seperti yak yang tadi ya, mirip begitu ya. Kemudian ada karibu, ada penguin. Kalau bison kalian sudah hafal ya. Kemudian kemarin ini sudah kita lihat pada apa namanya? Gambar pada Intan Pariwara yang pertemuan yang lalu. Ya, ini adalah gambar karibu. Ya, sejenis apa namanya? Kijang ya, sejenis kijang tetapi banyak apa namanya? Tanduknya sangat tinggi dan bercabang-cabang banyak. Oke, kita langsung membahas selanjutnya yaitu tentang iklim di benua Amerika. Ada iklim dingin di daerah arah kutub utara, ada iklim kontinental di daerah timur Amerika sampai Kanada, ada iklim subtropis yaitu daerah sungai Mississippi dan Florida, ada iklim tropis basah yaitu Amerika Tengah dan Amerika Serikat, ada iklim laut itu di daerah Samudra Pasifik, pantai barat Kanada, Amerika Serikat dan Chili. Kemudian ada iklim gurun, terdapat di Gurun Mojave dan Gurun Atacama. Penduduk benua Amerika terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang atau imigran. Penduduk asli benua Amerika adalah bangsa Eskimo dan bangsa Indian. Ini yang memberi nama siapa? Christophorus Columbus, bangsa Indian ini. Kemudian bangsa imigrannya terdiri dari orang negro ya, bangsa kulit hitam itu 10% dari populasi, orang Mongol atau Cina ya itu 5%, tambah Asia ini ya. Jadi Cina, Asia, Mongol itu 5%. Orang kulit putih itu 65%, kemudian campuran yang lainnya adalah 20% dari populasi penduduk.
Ya, ini gambar yang sudah pernah saya tampilkan pada pertemuan yang pertama. Ini ada Niagara, ada Bison tadi ya, kemudian ada pegunungan Andes, ada Sungai Amazon, ada Grand Canyon dan pohon maple. Ya, ini yang karakteristik-karakteristik tertentu ya di benua Amerika. Kita lanjut dengan benua Eropa. Nah, karakteristik benua Eropa yang pertama adalah gunung tertinggi di Eropa adalah Gunung Elbrus. Kemudian pegunungan tertingginya adalah pegunungan Alpen dengan puncaknya namanya Mont Blanc. Kemudian sungai terpanjang di Eropa adalah Sungai Volga di Rusia yang bermuara di Laut Kaspia. Sedangkan sungai yang terkenal adalah Sungai Rhine dan Sungai Thames, ya kan? Sungai Rhine ada di Jerman dan Sungai Thames ada di Inggris. Ya, danau terluas di Eropa adalah Danau Jenewa. Ya, ini gambar yang bawah ini bagus banget ya, Danau Jenewa. Kemudian Eropa itu beriklim sedang dan dingin. Flora dan fauna di benua Eropa. Flora yang terdapat di benua Eropa adalah pohon maple, bunga tulip ya di Belanda, kemudian pohon pinus, pohon beech, dan lain-lain. Kemudian hutan di Eropa adalah hutan beriklim sedang atau sering disebut boreal. Ya, contohnya kalau yang kemarin di e-booknya Hintan Pariwara itu hutan apa bridge atau apa kemarin ya. Kemudian fauna yang hanya ada di Eropa adalah ada burung flamingo dan belibis merah. Penduduk benua Eropa terdiri dari 3 bangsa. Ya, ini berdasarkan karakteristik badannya atau rambut dan mata. Ini yang tak pakai. Yang pertama adalah bangsa Nor. Ini ciri-cirinya berambut pirang dan bermata biru. Negara yang ada bangsa Nornya atau sebagian besar berbangsa Nor adalah Jerman, Norwegia, Denmark, dan lain-lain. Banyak ya, ada Inggris juga. Kemudian ada bangsa Alpen, yaitu berambut pirang tetapi matanya cenderung hitam. Ini ada bangsa Belgia, ada bangsa Polandia, negara Belgia, negara Polandia, Swiss, dan lain-lain. Kemudian bangsa Mediterranean atau Mediteran gitu, ini ciri-cirinya berambut hitam dan matanya juga hitam. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Yunani, ada Itali, Vatikan, dan lain-lain. Ya, ini gambar pada pertemuan yang lalu. Karakteristik yang paling terkenal di benua Eropa ini di sini ada Sungai Thames, Sungai Rhine, kemudian pegunungan Alpen, kemudian ada pegunungan Ural, ada belibis merah, ada hutan birch. Ya. Benua yang keempat adalah benua Afrika. Karakteristiknya yaitu gunung yang tertinggi di benua Afrika adalah Gunung Kilimanjaro. Kemudian ini yang atas itu ya, fotonya itu Gunung Kilimanjaro. Kemudian pantai Afrika itu lurus dan tidak memiliki teluk. Ciri-cirinya begitu. Kemudian sungai terpanjang di Afrika jelas Sungai Nil. Ini yang bawah ini adalah Sungai Nil, ada piramidnya itu ya. Kemudian danau terbesar adalah Danau Victoria. Gurun terluas di Afrika adalah Gurun Sahara. Ini gambarnya yang atas itu Gurun Sahara. Kemudian flora dan faunanya yang jelas fauna di benua Afrika itu adalah binatang buas. Ya, ada harimau, ada gajah, dan lain sebagainya yang buas-buas itu. Kemudian yang khusus yang tidak ada di mana-mana lalat CC ini kalau menggigit bisa menimbulkan kematian. Dan kemudian di sana hanya sedikit pohon karena di sana hutannya adalah hutan stepa dan sabana. Kemudian ada juga hutan hujan tropis, tapi hanya terdapat di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa.
Iklim di benua Afrika yang pertama adalah iklim tropis, adalah daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ada contohnya adalah negara Kamerun, Kongo, Kenya, dan lain-lain. Yang kedua ada iklim subtropis, yaitu di daerah pantai tenggara Afrika dan selatan, kemudian wilayah selatan dan garis balik selatan. Kemudian iklim gurun, yang paling sedikit turun hujan ini ada di daerah Mesir, Libya, Sudan, dan lain-lain. Sekitar 30% dari benua Afrika beriklim gurun. Kemudian ada iklim Mediterranean atau Mediteran, yaitu daerah sepanjang laut, yaitu sekitar Laut Tengah atau Maroko. Penduduk benua Afrika terdiri dari bangsa Negro sebagai penduduk asli, ini sebagian besar ya. Kemudian bangsa kulit putih sebagai bangsa pendatang, yaitu ada suku bangsa Hamed dan Serniet yang berada di daerah Afrika Utara dan beragama Islam, dan ada Indo-Eropa di Jerman, Prancis itu yang ada di Afrika Selatan. Ya, benua yang terakhir adalah benua Australia. Karakteristiknya adalah punya gunung yang tertinggi, yaitu namanya Gunung Kosciuszko. Kemudian sungai terpanjang di Australia adalah Sungai Murray. Kemudian gurun yang paling luas di Australia adalah Gurun Great Victoria atau sering juga disebut Gurun Victoria. Pegunungan terluasnya adalah Great Dividing Ring. Kemudian danau terbesarnya di Australia adalah Eyre di daerah Australia Selatan. Kemudian tebing-tebing yang curam kemudian dijadikan objek wisata yang dilindungi namanya Kakadu National Park. Iklim di benua Australia terdiri dari iklim tropis, yaitu wilayah Australia bagian utara, iklim subtropis, yaitu daerah barat daya dan sepanjang pantai selatan Australia, dan yang beriklim sedang, yaitu di Pulau Tasmania. Penduduk Australia terdiri dari orang kulit putih, yaitu bangsa Eropa dan mayoritas bangsa Inggris, yaitu 94,4%. Kemudian bangsa aborigin, orang aborigin itu hanya terdiri dari 1,1%, dan orang Asia serta lainnya yaitu 4,5%. Ya, kemudian flora dan fauna benua Australia. Ada pohon wattle atau sejenis akasia tapi berbunga ya. Bunga wattle emas ini merupakan lambang flora Australia. Kemudian ada eukaliptus atau minyak kayu putih ya, bukan minyak, pohon kayu putih ya, karena memang di sana untuk makanan koala. Kemudian ada bunga bangsla, bacanya apa ini ya, nggak tahu aku. Kemudian ada bunga eremopila dan lain-lain. Ini gambar di bawah ini adalah bunga wattle emas, kemudian yang sebelahnya adalah bunga bangsla. Kemudian fauna asli Australia jelas kanguru ya. Kemudian ada koala, ada Tasmania devil, wombat, dan lain-lain yang. Nah, ini ada gambar koala dan wombat. Ya, ini gambar benua Australia yang seperti pertemuan yang lalu. Ini ada yang terkenal di benua Australia, ada plato atau dataran rendah Mitchell, ada garis pantai yang sangat panjang Great Barrier Reef, kemudian ada Anyer Rocks, ini yang terdapat di New Victoria, ini gunung batu merah ini ya. Kemudian ada pegunungan Milford Sound, bukan pegunungan tertinggi tapi ini sangat cantik untuk objek wisata. Kemudian ada kanguru. Oke, kiranya keadaan alam benua Asia dan benua lainnya sampai di sini. Ini di samping kiri ini adalah Tasmania devil.
yang kartunnya sangat terkenal ya, Tasmania Devil ini. Gambar kartun kalian mungkin pernah lihat di TV ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa video ini di like, subscribe, dan komen, kemudian share sebanyak-banyaknya ya. Lanjut nanti habis ini latihan soal yang kita ambil nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.